Lantas kalau tidak digunakan, untuk apa 4 kosakata ini ada di dalam kamus kalian? Dan jelas-jelas, definisi 4 kosakata ini nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, akui aja. Lemesin aja. Lu nggak lemesin, gua tampolin lagi loh. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malay Dash. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara 4 kosakata, saya akan membacakan komentar dari warganet Malay Dash, dan setelah itu saya akan membacakan reaksi atau jawaban dari komentar warganet Malay Dash ini. Dituliskan oleh warganet Malay Dash adalah sebagai berikut. Warga Indonesia sibuk mengata buruk, fitnah, dan benci bangsa orang, tapi tak sedar negara sendiri sedang ditertawa dunia. Lo tahu nggak negara lu sedang ditertawakan dunia karena menipu dokumen akte kelahiran kakek atau nenek 7 pemain yang dinaturalisasi oleh kalian itu? Kalian tahu nggak? Negara kalian itu justru sedang ditertawakan. Ini contoh orang yang tidak punya cermin di rumahnya. Perbahasan topik kosakata mengagung-agungkan bahasa sendiri secara berlebihan sehingga nyinyir bahasa bangsa lain. Sampai saat ini, tidak ada satupun warganet Malay Dash bisa menjawab pertanyaan sederhana dari saya. Apakah kosakata sindap? Apakah kosakata silir itu digunakan di Malay Dash? Kalau tidak digunakan, untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus kalian? Sampai sekarang kalian tidak bisa menjawabnya. Rata-rata yang komentar bukan yang bermanfaat, yang bisa nambah ilmu, tapi lebih kepada menghina dan mengata buruk tentang negara orang berjamaah. Enggak, kita bukan mengata buruk tentang negaramu. Inilah bedanya antara waham dengan orang yang berpikir berdasarkan logika. Orang waham, mereka hanya ingin mendengar apa yang sedap di telinga mereka. Yang tidak sedap dikatakan mengata buruk, dikatakan hoax. Jadi, nilai kebenaran kalian itu berdasarkan apa yang sedap di telinga kalian. Biasanya golongan manusia apa yang suka buat begini? Golongan manusia waham yang hanya ingin mendengar yang sedap di telinganya. Dan setelah itu teman-teman bisa baca sendirilah. Tiba-tiba dia jadi ustadz, tiba-tiba dia jadi memberikan ceramah tentang agama Islam. Padahal dia itu disubsidi oleh hasil judi kasino di Genting Highland itu. Uang subsidinya itu berasal dari pajak judi yang dilegalkan di negaranya. Dia masih bisa berbicara tentang agama. Salah alamat loh. Saya males ya membalas komentar orang yang panjang-panjang ini tapi nggak punya cermin di rumahnya. Saya hanya membalasnya, lu malaikat atau dajjal sih? Komentar dari warganet Indonesia. Saya rasa mental Malay Dash ini sudah terkoyak, Pak D. Narasi Pak D hari ini menohok sampai ulu hati Malay Dash. Selamat Pak D, Anda layak dapat jempol. Bang, jangan munafik layaknya negara abang. Kalau komen tidak ada yang menghina kami, netizen Malaysia tidak sesuci tulisan abang juga. Jadi nasihati aja teman-teman abang atas hal yang sama. Lagi pula, jika abang ingin dengar yang manis-manis, pergilah ke kanal Bang Ikiwe. Tidak hanya di sana abang akan dipuji-puji, tapi di sana Indonesia dihina-hina. Abang akan sangat senang betah di kanal tersebut. Bisa yuk Malaysia. Dari Wahid Wish. Barokah, sehat selalu Kang Mas Supri dan kawan-kawan cinta NKRI. Saya yakin penjelasan banyak kosakata bahasa Indonesia, serapan bahasa Jawa dan lain-lain dari Kang Mas Supri selama ini sudah dikolek, difile dan dibukukan dan lain-lain. Masa yang akan datang di balik Kang Mas Supri yang belajar dari Malay Dash Profesor Dr. Abdul M yang halu itu. Kata kuncinya cuma 1 dan 2. Kata kok untuk Malay Dash.
malas, dan dablek. Maaf kata ya, para ahli bahasa Melayu Maledes, khususnya yang mengklaim bahasa Indonesia tidak ada, yang ada bahasa Melayu, tidak mau kerja keras, suka instan, memanfaatkan, mengecoh, berlindung, menggunting dalam lipatan, licik, cukup atas nama Mabim, cukup copy paste, nggak perlu pakai otak, berkeringat, berpikir, berjuang waktu, tenaga, pikiran. Plagiat Kamus Besar Bahasa Indonesia diganti cover, jadilah Kamus Bahasa Kebangsaan Melayu. Mengatasnamakan bahasa Nusantara atau apapun namanya. Yang jelas nggak jujur, gentle. Kosakata yang 5.000 paling banyak 10.000 karena ada 137 bahasa lokal. India, Tamil, Cina, Bangla jadi kamus bahasa kebangsaannya. Dablek kan? Dan Malaysia, gebletnya lagi nggak menghargai bahasa Indonesia, malahan klaim dan mengeneralisir nggak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu. Sekali lagi dablek-blek, pasti pengen nampol kan? Kalau saja mereka berintegritas, berdedikasi, cendekiawan sejati, dan lain-lain, sebagaimana aturan akademisi global, etika akademik menghindari plagiarisme dan hukum hak cipta. Secara ringkas, kewajiban utama adalah selalu mengakui kontribusi pihak lain melalui situasi yang benar dan memastikan bahwa penggunaan karya pihak lain dalam jumlah besar tidak melanggar hak cipta. Catatan kaki, warga Maledes bisa tanyakan kepada Mr. Google berapa jumlah kosakata di belahan dunia. Bahasa Arab 12 juta, bahasa Inggris 1 juta, bahasa Korea 500.000, bahasa Rusia 200.000, bahasa Indonesia 200.000. Or, how many Malay vocabulary words do you have in Maledes? Saking banyaknya tidak terdata. Karena akan terus berkembang biak walaupun sehari-harinya hanya 4.500 saja yang digunakan, menurut Mr. Google. Dari Wardana Channel. Mas Supri bukan ngata-ngatain Bang, tapi mencerahkan tentang apa yang selama ini orang Maledes lakukan kepada bangsa Indonesia. Justru dengan adanya Mas Supri, Bang, kita jadi tahu dan kita juga belajar. Biar kita nggak tolol-tolol amat. Iya Bang, bangsa kita sedang dibicarakan dunia tentang kemajuan. Kalau ente pergi keluar sana dan sekarang orang Indonesia lebih dihormati di luar sana Bang, jika dibandingkan dengan masa lalu. Makanya main yang jauh Bang, jangan digorong-gorong melulu. Udahlah Bang, kalau Anda suka tonton, ikuti, nggak usah lewati aja gitu kok, repot. Nggak usah bawa-bawa agama Bang. Seberapa paham sih Anda tentang agama? Emangnya dia Bang? Nggak jelas juga nih jenis kelaminnya apa. Lah kamu sendiri di YouTube-mu upload ngeledekin Indonesia terus, cari-cari berita dan kesalahan orang Indonesia. Mudah sekali mulut lu kasih nasihat, tapi hati kamu busuk. Ilmu agama kamu juga cuma seitil. Salah besar. Kau tengok ustadz-ustadz kau yang selalu menghina orang Indonesia dan pendatang lain. Ustadz Sopian tuh senang betul menghina. Macam kelakuan kalian paling benar. Kau tahu ustadz kalian menghina sebab kalian rasa hinaan itu wajar. Sekarang kami melawan, kalian merasa terzolimi. Digaji berapa lu sama Bob Mulet, Bun? Awas loh, yang namanya hamba salah dikit disembah asih loh, Bun. Kata siapa tidak bermanfaat? 12 tahun pendidikan wajib di Indonesia sangat bermanfaat saat berdebat dengan kamu. Bahkan aku yang paling suka belajar sejarah semakin tahu banyak hal, seperti di mana Malin Kundang merantau. Dan lagi, negara yang sok islami tapi menghalalkan kasino. Siapa, Des? Des bedes, dikasih fakta kok malah ngamuk-ngamuk. Emang di sekolah kalian diajarkan untuk menghina, membuli, menjelekkan orang lain. Sadar woi, bahasa kalian itu cuma bahasa kampung, kalau nggak mau dibilang bahasa Tarzan. Sedangkan kalian sendiri bingung menyebut bahasa kalian. Mana yang benar sih, bahasa Melayu apa bahasa Malaysia? Kalian sendiri bingung kan? Des bedes, tingkah kalian emang lucu-lucunya hingga bila-bila masa. By the way,
Kata silir kalau di Solo bisa berarti kompleks lokalisasi, Pak D. Entah masih ada apa enggak saat ini. Cepat pergi ke psikiatris, periksa kejiwaan Anda. Kontra narasi kami adalah menggugat apa yang Maledes klaim dari Indonesia. Makanya jangan maling. Mengapa engkau terhina dan depresi, padahal kami membahas sejarah pencurian kosakata-kosakata? Mengapa engkau berpura-pura tidak mengetahui komentar dari Maledes yang menghina kami? Karena mereka itu hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50%, Mas. Apakah engkau berpikir kami tidak memiliki hak untuk melawan propaganda dari Maledes? Ketahuilah bahwa engkau salah besar. Ya, hanya mereka aja yang merasa bisa menceramahi kita, menggurui kita, memaki-maki kita. Begitu kita melawan kembali apa yang dia omongkan, dia langsung mengatakan, kalian ini ya bangsa yang suka gaduh. Sekali lagi, hukum aksi reaksi hanya berlaku 50% untuk warganet Maledes ini. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah anglong. Anglong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu langsung mempunyai kosakata turunan menganglong. Didefinisikan adalah berbicara tanpa arah tujuan, mengigau. Jadi kalau kita baca tulisan warganet Maledes tadi, itu dia sedang menganglong. Terkadang topiknya menggurui, menceramahi, terus setelah itu menghina, mencaci maki, setelah itu menggurui lagi, menceramahi lagi. Nah, jadi berbicara tanpa arah tujuan, ya, mengigau. Apakah ada kosakata anglong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Didefinisikan apa? Bercakap tidak keruan. Dan dituliskan itu bahasa Jawa. Bahasa yang di Maledes itu hanya digunakan untuk pergi berak ke jamban. Wow, sudah berapa banyak ini kosakata bahasa Jawa yang kita bicarakan ya teman-teman. Berarti memang hidup mereka itu memang di jamban semua ya. Kenapa? Kan katanya bahasa Jawa di Maledes itu untuk pergi berak ke jamban aja. Berarti kalian mencret terus ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, anglong mempunyai definisi kedua. Dituliskan itu sinonim dengan anglung. Anglung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didefinisikan sebagai pavilion. Pavilion itu kan berarti rumah yang nempel di rumah besar. Itu adalah bahasa Cina. Nah, sekarang mari kita lihat apa definisi anglung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Rumah peranginan. Pavilion. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nyontek. Kepada teman-teman dari Tionghoa, tolong dituliskan di kolom komentar ya. Untuk merujuk kepada pavilion itu, anglung atau anglong. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis anglung. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu anglung dan anglong itu disamakan aja. Tolong dituliskan di kolom komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kosakata kedua, cangkriman, itu adalah teka-teki, tebakan. Apakah ada kosakata cangkriman di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Didefinisikan teka-teki, penerka. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Dan tertulis di sana adalah bahasa Jawa. Sekali lagi, kalian harus pergi berak ke jamban. Mengapa? Karena cangkriman ini bahasa Jawa. Bahasa yang kalau di Maledes digunakan untuk pergi berak ke jamban. Kosakata berikutnya, anglap, ambil milik orang lain, curi. Dan mempunyai kosakata turunan menganglap, mengambil milik orang lain, tidak membayar, misalnya hutang, mencuri. Jadi kalau ini nih berita yang di sebelah kanan ini ada 49% tipe M Maledes tidak membayar hutang pendidikan mereka. Itu mereka disebut menganglap, tidak membayar utang. Apakah ada kosakata anglap di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Menganglap, mencuri, tidak membayar hutang. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Dituliskan itu bahasa Jawa. Pergi kalian ke sana, ke jamban. Kosakata berikutnya. Angon, itu adalah bahasa percakapan dan mempunyai definisi menggembala, mempunyai beberapa kosakata turunan. Angonan, yaitu binatang yang diangon.
Mengangon adalah menggembala. Pengangon, orang yang pekerjaannya menggembala hewan ternak. Gembala, tukang angon. Pengangonan, padang rumput alami, tempat menggembalakan hewan ternak. Proses, cara, perbuatan mengangon. Saya jadi ingat ya lagu Jawa. Saya lupa judulnya apa ya. Caangon, penek ne blimbing kuwe, lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro. Angon itu bahasa Jawa. Apakah ada kosakata angon di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Langsung ada kosakata bocah angon, budak gembala. Perbudakan sudah dihapuskan di atas dunia ini ya. Mengangon, menggembalakan. Sama nggak definisinya dengan kamus besar bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Dituliskan itu bahasa Jawa. Sekali lagi, warganet Maledes harus pergi berak lagi ke Jamban. Angon itu bahasa Jawa. Jadi, 4 kosakata ini, cangkriman, anglong, anglap, angon, itu semua bahasa Jawa. Dan itu semua ada di dalam kamus kalian. Berarti kalian harus pergi berak ke Jamban lagi. Pertanyaannya itu sederhana aja. Emang kalian gunakan 4 kosakata ini di dalam percakapan kalian sehari-hari? Tidak. Lantas kalau tidak digunakan, untuk apa 4 kosakata ini ada di dalam kamus kalian? Dan jelas-jelas, definisi 4 kosakata ini nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, akui aja. Lemesin aja. Lu nggak lemesin, gua tampolin lagi loh. Satu-satunya alasan mengapa mereka masukkan 4 kosakata ini untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Walaupun 4 kosakata itu tidak digunakan oleh warganet Maledes. Ayolah, kalian jujur aja. Kalian pasti kaget. Justru kalian baru mengetahui ada 4 kosakata Jawa ini di dalam kamus kalian. Udah, ngaku aja. Kenapa? Tantrum lagi. Ya udah, tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelum menuliskan di kolom komentar, minum dulu obat cacing kalian ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?